Kamu mungkin tahu bahwa Pluto pernah dianggap sebagai planet di tata surya kita. Pluto, di sisi lain, tidak lagi dianggap sebagai planet karena sejumlah alasan. Faktanya, status awal Pluto sebagai planet dapat diturunkan menjadi objek luar angkasa lainnya. Menurut situs Library of Congress, International Astronomical Union menurunkan status Pluto menjadi non-planet pada tahun 2006. Sejak saat itu, para ilmuwan menyebut Pluto sebagai planet kerdil. Jadi, mengapa akhirnya diputuskan bahwa Pluto tidak lagi dianggap sebagai planet? Pluto tidak lagi memenuhi syarat sebagai planet karena sejumlah alasan, salah satunya adalah kurangnya sifat pembersih yang ditimbulkan oleh orbitnya. Sebuah planet harus mampu membersihkan lingkungan di sekitar orbit yang diambilnya, selain berbentuk bulat dan mengitari bintang terbesar. Dalam hal orbit planet, apa artinya membersihkan lingkungan? Dengan kata lain, kamu dapat membayangkan sebuah planet yang terus-menerus mengorbit matahari. Oleh karena itu, di setiap orbit planet ini, gaya gravitasi planet harus membersihkan setiap dan semua benda di jalur orbit planet tersebut. Syarat mutlak tersebut dinamakan dominasi orbital, yakni sebuah kriteria khusus yang harus ada pada setiap planet di tata surya kita. Sebuah planet dapat menjadi benda langit dengan gravitasi dominan di jalur orbitnya sendiri karena dominasi orbit tersebut. Selain bulan dan satelit alami, planet ini tidak boleh ada objek lain di sekitarnya. Lalu bagaimana dengan Pluto? Ternyata Pluto tidak memiliki dominasi orbit. Menurut laman Discovery Science, model orbit Pluto sebenarnya dianggap aneh dan di luar kebiasaan. Bumi mengorbit pada sudut 1,5 derajat, sedangkan Pluto mengorbit pada sudut 17 derajat. Bentuk orbit Pluto yang elips juga cenderung semakin lebar. Karena model orbitnya unik dan cukup fleksibel, benda langit yang dapat melakukannya tidak lagi termasuk dalam kategori planet. Sebuah objek di tata surya berpotensi meninggalkan sistem jika jalur orbitnya terlalu longgar. Kondisi Pluto yang seperti itu menyebabkan orbitnya tidak stabil. Secara alami, lingkungan di sekitar planet tersebut tidak akan dibersihkan oleh ketidakstabilan orbit. Oleh karena itu, para ilmuwan menurunkan status Pluto menjadi planet kerdil karena alasan logis ini. Meskipun jaraknya sangat jauh dari matahari, Pluto masih dianggap sebagai planet dari tahun 1930 hingga 2006. Namun, penelitian yang dilakukan pada tahun 2005 dan 2006 menunjukkan bahwa keadaan benda langit tampaknya akan dipengaruhi oleh jarak antara benda tersebut dan bintang terbesarnya, yang dalam hal ini adalah matahari. Jarak antara Pluto dan matahari adalah 39,5 satuan astronomi, yang kira-kira 40 kali lebih besar dari jarak antara bumi dan matahari. Ini akan menghasilkan sejumlah 6 miliar kilometer bila diubah menjadi kilometer. Jarak jauh tersebut sangat berpengaruh pada model dan gerak orbital Pluto. Bahkan, saking jauhnya, Pluto memiliki jenis orbital elips yang sangat renggang. Para ahli, meskipun tidak semuanya, telah sepakat bahwa Neptunus adalah planet terjauh di tata surya kita. Dulunya, rekor ini dipegang oleh Pluto sebagai planet ke-9. Sejak 2006, dengan dinyatakan bahwa Pluto bukanlah planet, ada perubahan pemahaman yang cukup ekstrim mengenai tata surya kita. Namun, itulah dunia sains sesungguhnya. Teori sains bisa saja berubah jika ada teori lainnya yang lebih valid di masa selanjutnya. Terlepas dari keadaan orbitnya yang aneh, Pluto memang sudah selayaknya tidak disebut sebagai planet. Ini karena ukurannya yang kecil dibandingkan dengan planet lain. Memang, Pluto tidak terlalu kecil, namun, jika kamu belajar tentang astronomi, kamu akan menyadari bahwa ukuran Pluto tidak sebanding dengan ukuran planet pada umumnya. Pluto sebenarnya lebih kecil dari bulan. Pluto hanya memiliki diameter 2.390 km, atau 18% ukuran bumi dan 70% ukuran bulan. Jika suatu benda langit memang terlalu kecil ukuran dan masanya, seharusnya ia tidak dapat membentuk orbit yang sempurna dan gaya gravitasinya tidak akan mampu melenyapkan apapun yang dilaluinya. Perlu diingat bahwa tarikan gravitasi planet harus mengontrol orbitnya.
Tampaknya, kecilnya massa dan ukuran Pluto membuat Pluto menjadi objek dengan orbit yang cacat. Pluto memang berbentuk bulat dan mengorbit matahari. Namun, hal itu tidak cukup untuk menetapkan keberadaan Pluto sebagai planet di tata surya kita. Sekitar 4,6 miliar tahun lalu, tata surya hanyalah kumpulan gas dan awan debu yang dikenal sebagai nebula. Gaya gravitasi yang cukup masif meruntuhkan dan melekatkan objek-objek angkasa menjadi sebuah bintang besar di tengah nebula bernama matahari. Dengan adanya matahari, partikel lainnya juga mulai berkumpul dan berputar membentuk bulatan objek angkasa lainnya. Pluto mungkin adalah bintang pertama yang terbentuk di tata surya kita karena terbuat dari batuan padat. Batuan masif, yang sebagai cikal bakal Pluto itu, memiliki gravitasi yang cukup untuk mengikat gas dan es menjadi bola mirip planet. Namun, tidak seperti planet-planet lainnya, Pluto tidak menghasilkan massa yang cukup selama proses selanjutnya untuk menghasilkan gaya gravitasi yang besar. Dengan pembentukan yang setengah matang itu, membuat Pluto menjadi objek yang unik di tata surya kita. Meskipun ukurannya yang sangat kecil, dia tetap berada pada orbitnya, meskipun tidak sempurna seperti planet lainnya. Delapan planet yang ada di tata surya kita merupakan objek luar angkasa yang memiliki kekuatan gravitasi yang cukup untuk dianggap planet. Gravitasi adalah syarat atau standar mutlak untuk mengklasifikasikan benda-benda alam semesta. Bintang dan lubang hitam biasanya memiliki medan gravitasi yang sangat besar. Jika dibandingkan dengan tarikan gravitasi yang diberikan oleh bintang dan lubang hitam, planet dengan massa yang lebih kecil akan mengalami gravitasi yang jauh lebih kecil. Namun, kekuatan gravitasi Pluto ternyata tidak cukup untuk menyamai kekuatan gravitasi minimum planet secara keseluruhan. NASA menunjukkan bahwa kekuatan gravitasi Pluto hanya 1/15 dari Bumi. Oleh karena itu, jika kita menimbang 75 kg di Bumi, kita akan menimbang 5 kg di Pluto. Pluto tidak dapat dianggap sebagai planet karena tarikan gravitasinya yang lemah. Bahkan, gravitasi Pluto juga jauh lebih kecil dari Bulan. Kekuatan gravitasi suatu benda di tata surya kita diukur dalam mili per second kuadrat. Gravitasi Merkurius turun di bawah minimum yang disyaratkan untuk sebuah planet, yaitu 3,7. Sementara itu, Jupiter memiliki gravitasi terkuat 24,92. Gaya gravitasi yang diberikan oleh Bumi itu sendiri adalah 9,8. Secara alami, gravitasi matahari yang mencapai magnitudo 274 memberikan gaya gravitasi terbesar di tata surya kita. Bandingkan dengan Pluto yang kekuatan gravitasinya hanya 0,58. Jelas, gravitasi Pluto sangat rendah dibandingkan dengan planet lain. Itulah beberapa alasan sains di balik keputusan ilmuwan yang menyatakan bahwa Pluto bukan lagi sebuah planet.